Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-12 mata kuliah sistem multimedia, kita akan membahas tentang audio dan video, gitu ya. Dan mungkin ini suatu hal yang memang tidak asing, dan kebetulan materi ini memang kita lebih membahas kepada penggabungan dari elemen-elemen audio dan video, gitu ya. Nah, audio, apa itu audio, gitu ya? Audio itu suara, pasti suara. Nah, di dalam sistem multimedia interaktif, ini elemen audio ini dapat digunakan untuk membantu proses penyajian suatu materi, ya, termasuk saya ketika saya berbicara, ya. Nah, audio ini juga dapat menjadi daya tarik perhatian audiens. Jadi, agar lebih berminat mengikuti proses presentasi. Nah, ukuran audio ini jumlah waktu yang diperlukan ini untuk terjadi suatu getaran gelombang, ini dinamakan periode atau T. Sedangkan jumlah gelombang ya dari setiap detik dinamakan frekuensi atau F dengan satuan ini meter per detik gitu ya atau hertz ya, megahertz, hertz atau megahertz. Nah, ini 1 hertz sama dengan 0,001 kilohertz. Jadi suara yang kita dapat diterima oleh manusia ini sekitar 20 Hz yang terkecil sampai 20.000 kHz yang paling besar atau paling keras ya. Di lebih dari itu tidak bisa didengar gitu, atau lebih kecil dari itu tidak bisa didengar oleh manusia gitu ya. Memang harus menggunakan alat tertentu ya. Nah, kecuali hewan ya. Nah, gelombang analog ini kalau digambarkan ini akan seperti ini ya, seperti sebuah seismograf ya. Atau kalau di dalam sebuah suara itu sama, sebuah gelombang atau cahaya juga itu adalah sebuah gelombang. Cuma memang tidak bisa dilihat oleh manusia, cuma bisa ditangkap oleh telinga ya. Nah, audio digital ini dibuat untuk mengkonversikan sebuah gelombang suara ke dalam sebuah angka ya. Jadi proses ini disebut sebagai digitalizing ya, atau mendigitalkan. Nah, suara digital ini merupakan sampel suara atau setiap fraksi N dalam 1 detik, sampel suara diambil dan disimpan sebagai informasi digital dalam bit atau byte. Nah, kualitas dari recording digital ini tergantung pada seberapa sering sampel diambil atau angka sampling frekuensi ini dihitung ya dalam kilohertz atau 1000 sampel per detik. Nah, dan beberapa banyak angka ini digunakan untuk mempresentasikan nilai setiap sampel, bisa bit depth atau ukuran sampel resolusi ya kalau seandainya untuk besar atau range atau dinamis ya. Nah, analog digital converter ini atau ADC, mungkin kalau seandainya Anda pernah sering mendengar istilah ADC ini lebih kepada mengubah amplitude suatu gelombang analog ke dalam waktu interval atau samples ya. Jadi sehingga menghasilkan representasi digital suara. Nah, juga ada istilah DAC atau digital analog converter. Ini mengubah suara digital ke alat analog, suatu speaker ya. Nah, jadi audio digital ini semakin sering kita mengambil sampel dan semakin banyak data yang disimpan mengenai sampel, maka semakin bagus resolusi dan kualitas suara kita yang ditangkap ketika kita diputar. Maka kalau seandainya alat audio kita kurang bagus, berarti pengenalan sampel gitu ya, pengulangan sampel itu semakin sedikit. Jadi semakin banyak, semakin jelas juga gitu ya suaranya, atau mungkin juga kalau seandainya resolusi itu semakin HD gitu ya. Nah, jadi analog to digital converter, jadi kalau analog itu amplitudo itu seperti ini, kalau digambarkan gitu ya, jadi seperti gelombang naik dan turun gitu ya. Tapi ketika dikonversikan ke dalam sebuah sampling rate di dalam sebuah digital, jadi ada naik turunnya itu lebih kepada seperti sebuah diagram. Itu kalau seandainya penggambarannya ya. Nah, jadi ada frekuensi. Jadi ada 3 frekuensi yang sering digunakan dalam multimedia atau kualitas CD ya. Ada 44,1 kHz, ada 22,05 kHz, ada 11,025 kHz. Jadi ukuran sampel 8 bit, terus ada juga 16 bit. Jadi semakin besar ukuran sampel, ini semakin baik data yang dideskripsikan ya. Jadi ukuran sampel 8 bit ini menyediakan 256 unit atau mendeskripsikan range dinamis amplitudo pada suatu waktu atau potongan suara. Jadi kalau seandainya Anda contoh sering mengkonverterkan atau mengkompres sebuah audio MP3 gitu ya. Nah, pilihan-pilihan di sini ada gitu ya, bitnya berapa atau unitnya ada yang 255, 182 gitu ya, dan
segala macam sampai 64 bit, dan semakin tinggi biasanya itu kualitas audionya, keras suaranya itu semakin bagus ya. Nah, mungkin banyaklah software-software untuk mengkonversikan atau mencoba konversi sebuah audio ya minimal MP3 ya. Nah, biasa kalau zaman-zaman dulu, zaman HP-HP ya zaman jadul ya. Jadi kalau audio MP3 itu 5 mega itu sudah terlalu besar. Makanya dikonversikan menjadi 1 mega gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang 5 mega malahan 10 mega pun itu tidak masalah. Ya, karena kualitas suaranya itu semakin bagus gitu ya. Nah, hampir sama seperti apa ya, kalau HP-HP zaman dulu, zaman Symbian itu eh, ketika nonton video juga 3GP ya. Kalau ditonton di dalam laptop itu ya memang resolusinya itu sangat apa ya, buram ya, tidak kelihatan karena saking kecilnya. Jadi kalau zaman sekarang kan sampai Blu-ray juga itu bisa ditonton di handphone ya, dengan kualitasnya memang tidak kalah seperti ketika kita nonton di laptopnya atau di TV ya. Dan itu zaman-zaman dulu, meskipun memang beberapa format-format seperti itu masih digunakan, terutama contohnya di CCTV ya. Nah, kecuali memorinya dengan softwarenya tinggi, mungkin resolusinya tinggi juga tidak masalah. Nah, terus sistem pengkodaan audio digital. Ini gelombang audio ini umumnya bersifat kontinu dan diubah ke dalam bentuk diskrit. Jadi langkah yang dilakukan pertama pengambilan sampling, terus kuantitasi dan pengkodean. Ya. Pertama, pengambilan sampling. Apa itu pengambilan sampling? Itu perubahan proses kontinu ke proses yang bersifat diskrit. Ya. Jadi contohnya ini ketika suatu sampling gelombang ADC terdapat dua kendali. Pertama ada sampling rate, berapa banyak thread yang diperdetik. Terus ada sampling precision. Jadi berapa banyak perbedaan gradasi, level, kuantitasi, atau mungkin ketika mengambil sebuah sampel. Nah, ketika dikonversikan ke dalam sebuah digital, asumsinya ini rate-nya sekitar 1000 per detik ya. Maka presisinya sekitar 10. Maka ketika digambarkan yang tadi gelombang naik turun menjadi sebuah bagan, tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika dikonversikan ke dalam sebuah bagan, maka muncullah sebuah huruf-huruf, sebuah angka-angka. Ketika bagannya semakin tinggi, maka angkanya juga semakin tinggi. Bagannya semakin rendah, karena gelombangnya rendah, maka angkanya juga semakin rendah gitu ya. Contohnya gelombang angka itu dari nomornya sampai 0 sampai 9 gitu ya. Dan maka ini akan dilihatkan gitu ya. Jadi kalau semakin rendah maka semakin bawah juga ya suatu gelombang originalnya. Nah, terus DAC ini membuat kembali gelombangnya berdasarkan representasi digital yang tadi. Jadi maka akan didapat seperti garis biru berikut. Ya, tadi garis sebelumnya itu ada merah. Nah, maka kalau merah itu garisnya seperti membulat, maka ketika digitalisasi garisnya itu seperti mengkotak-kotak ya, dengan bentuk seperti ini. Maka kita bisa melihat sebuah garis biru ya dengan garis merah yang original gitu ya, dengan identifikasi memang gelombangnya itu tidak terlalu bagus atau kadang samplingnya itu error ya. Nah, maka sampling error ini dapat dikurangi dengan kenaikan sampling rate precision. Jadi gambar di sini rate precision ini dinaikkan 2 kali lipat ya, dengan gradasi 20 gradasi. Jadi yang tadi itu 9, maka ketika di 2 kali lipatkan sekitar sampai 18. Maka rate-nya itu sekitar 2000 sampel per detik ya. Nah, ini penaikannya itu seperti itu dinaikkan. Nah, maka DAC ini membuat kembali gelombang berdasarkan representasi digital yang tadi, dibuat bagan yang tadi ya. Maka seperti garis biru seperti ini ya, hampir sama seperti ini. Maka yang ketika di bawah itu masih kelihatan ya. Jadi kalau yang tadi itu original itu tidak kelihatan, maka ketika di bawah itu masih kelihatan sampelnya biru ya. Nah, jadi sampling error ini dapat dikurangi dengan menaikkan rate-nya lebih tinggi. Jadi sampel ini precision dinaikkan 2 kali lipat, 20 gradasi sampai 2000 thread per detiknya. Nah, maka kesimpulannya semakin tinggi rate precision atau ketepatan fidelity ya, ini presentasinya analog ke digital maka semakin mendekati original. Pada sound CD, nah
Fidelity ini sangat penting sehingga sampling rate digunakan adalah sekitar 44,100 sampel per second dengan jumlah gradasi sekitar 65,536 ya. Pada level ini output DAC sangat mendekati gelombang aslinya atau perfect untuk pendengaran manusia gitu ya. Nah, itu audio. Nah, sekarang video. Nah, jadi kalau ada beberapa pertimbangan ketika membuat video itu adalah dan ketika membuat membuat video gitu ya, maka membutuhkan beberapa komponen yang tadi seperti video lah, seperti audio lah, seperti teks lah, warna segala macam gitu ya. Dan itu penggabungan contoh salah satu penggabungan dari sebuah file multimedia. Nah, tapi tidak bisa seperti itu saja. Jadi kalau seandainya Anda pernah belajar desain komunikasi visual ya DKP, maka ada tata cara, ada apa ya, ada seninya gitu ya, supaya memang suatu penggabungan audio, video, teks, warna itu bagus dilihat, bagus dibaca dan menyenangkan gitu ya. Jadi contohlah ketika Anda menjadi seorang konten kreator di YouTube gitu ya. Nah, penggabungan video, warna, audio, teks itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau selain kualitas videonya bagus, penggabungan suatu hal tersebut gitu itu kalau bagus maka akan semakin menarik ya. Semakin kreatif maka semakin menarik ya. Meskipun memang ada garis besarnya, tidak boleh sembarangan. Contohlah pemilihan warna gitu ya, atau pemilihan teks yang asal saja. Kalau teksnya terlalu buram maka atau kecepatan pemunculan teksnya dalam sebuah subtitle terlalu cepat maka itu tidak terlalu apa ya, mungkin tidak akan menyenangkan bagi seorang penonton ya. Terus kalau gambarnya warnanya salah, pemilihan teksnya warnanya kesilap gitu ya, degradasinya kurang, maka itu juga tidak akan suatu pengalaman penonton video yang tidak menyenangkan gitu ya. Membacanya juga sulit ya. Atau mungkin juga lebih bagus contoh audio ada teks di bawahnya. Ya. Itu lebih menjelaskan kalau seandainya ada suatu suara yang kurang jelas, maka di teks di situ bisa menjelaskan maksudnya apa gitu ya. Bisa contohlah seperti ketika kita karaokean ya di sana gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kita masuk ke materi video. Jadi gambar video ini dipresentasikan secara elektronik ke teknik yang mengenkode warna. Jadi proses dilakukan dengan mengkonversi dari bentuk analog ke bentuk digital, hampir sama seperti audio. Implikasinya ini terjadi pada teknik kompresi. Nah, jadi sumber gambar video pada televisi dibagi menjadi urutan garis horizontal, disusun dalam bentuk baris yang men-scan layar sehingga ke bawahnya, dari atas hingga ke bawahnya, yang dinamakan raster. Nah, ini jumlah baris pada dan bagaimana pengaturan selama proses scan tergantung ini pada jenis display atau bekerja TV signal yang dipancarkan atau broadcast ya. Nah, relevansi isu pada video pertama ukuran gambar vektor pada sistem TV yang berbeda ya. Jadi beda-beda, setiap negara itu beda-beda. Jadi standarisasi kecepatan frame juga berbeda-beda. Jadi setiap negara ada US seperti ini, Eropa seperti ini, Arab seperti ini, dan lain-lain gitu ya. Terus aspek rasio proporsi, perbedaan antara lebar tingginya atau kompresi standarnya itu juga berbeda. Gelombang analog yang dikodekan juga digital image-nya itu kualitasnya juga berbeda. Jadi pengkodaan lama atau chroma ya, ini video sering dipresentasikan pada image black dan white dikenal dengan luma atau Y gitu ya. Dengan beberapa komponen warna yang dikenal dengan chroma atau CB dan CR ya. Nah, jadi ini contoh video analog. Ini kamera mengkonversikan gambar media penyimpanan bentuk transmisi ditangkap kepada sinyal analog ditransmisikan kepada penerima ya. Jadi yang pertama ini ada tempat penyimpanan ditransmisikan, lalu disebarkan dan disimpan, ditampilkan di dalam sebuah TV gitu ya. Dan itu juga sama menggunakan alat gitu ya. Jadi kalau seandainya penggambarannya hampir sama seperti penggambaran transmisi data dengan sebuah access point, itu hampir sama seperti ini. Nah, video digital ini menggunakan kamera digital, display komponen, tambahan DAC, analog digital converter. Proses encodingnya ini gambar ke penyimpanan digital atau decoding kembali ke format standarnya ini seperti ini ya. Jadi pertama ini ada encoding dulu dari ADC gitu ya, masuk ke tempat penyimpanan, ditransmisikan, di encoding, jadi diterjemahkan lagi gitu ya. Lalu ditranslatekan dan dimunculkan ke dalam sebuah display. Jadi
video digital itu ada beberapa langkah ya. Nah, terus ada konektor. Nah, ini konektornya itu berbeda ya. Jadi kalau konektor ada istilah RCA gitu ya. Ini ada yang mungkin merah, putih, terus ada kuning dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan konektor itu pakai HDMI ya di beberapa apa di beberapa TV digital gitu ya. Kebanyakan itu sudah pakai HDMI. Jarang pakai ini gitu ya. Atau pakai seperti yang konektor yang satu itu gitu ya. Yang pakai koaksial itu juga jarang sekali ya. Nah, ini standar penyimpanan audio. Ini terdapat beberapa standar TV analog, ada NTSC gitu ya, atau PAL, atau beberapa standar yang divariatif dengan dua standar tersebut. Seperti contoh di Prancis menggunakan standar SICAM gitu ya, atau namun pada umumnya sama seperti PAL gitu ya. Nah, ada NTSC, ini ada National Television Standard Committee, terus ada PAL, ada Fresh Alternative Line, terus ada SCAM, ada Sequential Color and Memory gitu ya. Ini beda-beda standarnya. Jadi kalau seandainya Anda memasukkan pengaturan gambar ke TV Anda gitu ya, TV itu ada istilah NTFC, ada PAL, ada apa gitu, itu beda-beda gitu ya. Dan ketika dimunculkan warnanya juga berbeda ya. Nah, terus ada frame rate. Nah, frame rate ini jadi ini mendefinisikan metode pengkodaan informasi ke dalam sinyal elektronik, menciptakan gambar televisi. Jadi semakin banyak gambar yang diterima, maka semakin lembut ya, atau semakin bagus, semakin halus gambar yang dimunculkan seperti animasi ya. Nah, ini ada standar-standar frame rate seperti standar NTSC. Ini penggunanya seperti Amerika, Kanada, Jepang, ya, Meksiko gitu ya. Jadi satu frame terbuat dari sekitar 525 garis horizontal scan gitu ya. Nah, kalau seandainya di PAL ini beda lagi. Ini seperti Inggris, Eropa, kebanyakan di Eropa gitu ya. Terus ada Cina juga, Amerika Selatan. Ini resolusi layarnya garisnya lebih besar, sekitar 625 horizontal. Frame-nya itu lebih kecil, ya, sekitar 25 frame per detik gitu ya. Nah, terus ada SCAM. SCAM ini hampir sama sebenarnya seperti PAL gitu ya, yang tadi disebutkan. Ini dipakai juga di beberapa negara Eropa menggunakan sistem 625 horizontal. Terus ada ini haze-nya sama 50 Hz, namun berbeda dari sistem warna NTSC dan PAL. Jadi teknologinya penyiarannya menggunakan agak beda gitu dari sisi pewarnaannya. Nah, kalau progressive scan ini penyekanan satu kali. Kalau intra-lay scan ini ada penyekanan ulang. Biasanya ini tuh ada untuk teknik scan audio image ya. Nah, terus ada proses video digital. Pertama langkahnya ada encoding, digitalisasi dari video analog, terus mengirimkan video ke digital ke display dan menjalankan video atau playback ya. Nah, langkah pertama encoding. Apa itu encoding? Atau digitalisasi video analog. Nah, card encoder ini menerima sinyal analog melalui kabel pada card interface atau firmware gitu ya. Ini mengirimkan sinyal ke perangkat encoding, hardware, software. Ini dibentuk, di-encode ke dalam bentuk video digital gitu ya. Nah, proses digitalisasi analog ke digital ini sample rate-nya biasanya diturunkan ya. Seperti parameter scanning pada video nilai resolusi horizontal, vertikal, frame rate gitu ya. Itu khusus kalau ada beberapa video supaya lancar itu diturunkan. Nah, supaya apa? Ini meningkatkan kuantitasi ya, meningkatkan kuantitasasi secara maksimum, noise-nya dibenarkan toleransinya kehilangan paket gambar per detiknya sekitar 5-10%. Jadi frame rate-nya itu berkurang. Jadi kadang-kadang lebih apa ya, ngageber gitu ya. Jadi tidak terlalu halus ya. Nah, terus digitalisasi warna ini memberikan perwakilan warna 3 warna atau RGB ya, ada red, gray, blue ya. Ini semakin banyak warna terwakilkan maka semakin baik ya. Jadi kalau zaman sekarang kan warnanya itu semakin tinggi ya, semakin tidak lebih dari RGB ya. Terus ada istilah luminance ya, luminance atau brightness ini lebih kepada banyak cahaya yang dihasilkan. Ya. Nah, terus kalau ini digitalisasi ada RGB ini masuk ke dalam sensor, ada amplifier, ada raster screener, ada temporal sampler, ada equalizer ya. Jadi diterjemahkan maka digitalisasi ke dalam bentuk video ya. Nah, terus ada langkah kedua mengirimkan video digital ke display. Nah,
Setelah video dibuat, kemudian display ini dikirim ke dalam desktop, dijalankan atau playback ya. Nah, pengirim data video dilakukan pada jaringan LAN atau internet. Jadi digital service meliputi pengiriman broadcast secara real time atau kadang-kadang non streaming ya, atau bisa di-download ya. Jadi kalau seandainya di YouTube itu sudah tidak asing, ada streaming, ada bisa juga secara offline ya. Nah, terus ada tipe broadcast atau video service, multicast atau one many ya. Nah, langkah ketiga, ketika streaming video diterima, desktop tipe file melalui informasi header dibuka, file ini disimpan ke dalam buffer cache. Jadi sampai data diterima cukup, maka melanjutkan playback. Jadi kalau ada istilah buffering itu sedang mengumpulkan sebuah data-data, ya, data-data video, data-data gambar, frame dan segala macam. Lalu ketika cukup, maka akan play kembali gitu ya. Nah, fungsi utama playback ini biasanya termasuk kontrol untuk forward atau reverse atau stop atau play. Jadi pengaturan volume, size window dan sebagainya. Nah, ada istilah arsitektur digital. Nah, arsitektur digital ini lebih kepada format untuk mengenali file yang dibuat untuk format, contohnya Apple QuickTime gitu ya, atau MOV, atau seperti di dalam Windows itu ada AVI, atau seperti ada RMI seperti Real Network Media ya. Nah, terus ada konversi digital. Nah, ini untuk mereproduksi frame ke dalam bentuk digital 24 bit, maka diperlukan komponen hampir 1 mega. Jadi video ini tidak dikonversi ke layar penuh ya. Ke layar penuh selama 30 bit ke hard disk bermuatan gigabyte. Terus video ini berukuran full motion ya. Komputer dapat mengirimkan data kurang lebih sekitar 30 megabyte per detik gitu. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan skema konversi video digital atau decoder atau encoder. Ini ada pengurangannya, jadi dikecilkan dahulu. Nah, atau dikonversi. Nah, istilah konversi ini adalah algoritma untuk mengkompresi kode sebuah video dikirimkan kemudian didekodekan langsung. Jadi algoritma dekompresi ini supaya apa ya? Supaya langsung seperti MPG, JPG dan sebagainya gitu ya. Digunakan untuk mengkompresi image ya. Jadi memiliki range sekitar 50:1 sampai 200:1. Jadi teknologi streaming ini untuk menyediakan kualitas video yang bagus dengan bandwidth yang rendah. Jadi contohnya apa ya? Kecepatan internetnya kurang tapi videonya harus cepat lancar. Maka ada penurunan kualitas di sana. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.